Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Alia, NPM 099108041941, kelas A Administrasi Publik semester 6, mata kuliah Teori-Teori Administrasi, dosen pengampu Haji Irwan SIP MAP. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian administrasi menurut para ahli. Yang kedua, perbedaan administrasi publik dengan administrasi negara. Yang ketiga, prinsip-prinsip administrasi menurut Fayol dalam Robin. Yang pertama, pengertian administrasi menurut para ahli. Yang pertama, Sondam P. Siagian yang menyatakan administrasi merupakan keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas dasar rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Arthur Graeger, administrasi menjadi fungsi tata penyelenggaraan terhadap komunikasi dan pelayanan suatu organisasi. Menurut Ulbert, secara sempit, administrasi didefinisikan sebagai pencatatan dan penyusunan data serta informasi secara sistematik baik internal maupun eksternal dengan maksud menyediakan keterangan dan memudahkan untuk memperoleh informasi. Menurut W.H. Evans, administrasi adalah fungsi yang menyangkut manajemen dan pengarahan semua tahap operasi perusahaan mengenai pengelolaan bahan keterangan, komunikasi, dan ingatan organisasi, dan sarana-sarana administrasi. Yang kelima, William Leville dan Edwin Robbins. Administrasi adalah cabang ilmu manajemen yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan perkantoran serta efisien, kapan dan di mana pekerjaan harus dilakukan. Yang keenam, menurut Terry, pengertian administrasi adalah kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran serta penggerakan mereka yang melaksanakannya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Baik, yang kedua, perbedaan administrasi publik dan administrasi negara. Perbedaan yang mendasar pada administrasi negara dan publik di sini diartikan hanya sebagai negara. Hal itu berarti aktor atau pelaku. Administrasi hanya dilakukan oleh pemerintah atau birokrasi saja atau agen tunggal. Oleh karena pendekatan yang dipakai di sini adalah negara atau pemerintah semata sebagai aktivitas administrasi sejalan dengan adanya konsep good governance atau pemerintah yang baik. Karena orientasi pada administrasi negara lebih kepada aktivitas negara saja, maka fungsi pemerintah sebagai pelayanan publik atau public service tidak melibatkan peran masyarakat dalam aktivitas administrasi yang dijalankan oleh negara. Pada aktivitas administrasi yang dilakukan oleh birokrasi selaku organisasi pemerintah dalam kajian administrasi negara berbasis tipe organisasi, sehingga aktivitas administrasi cenderung kaku dan mementingkan hierarki dan tidak pada customer oriented. Sedangkan untuk organisasi publik di sini diartikan sebagai negara saja, tetapi juga berarti private atau pihak swasta dan masyarakat. Oleh karena itu, untuk pelaksanaan atau aktor pada administrasi publik melibatkan tiga unsur, yaitu masyarakat, pihak swasta, dan negara. Pemerintah yang mana hal tersebut sejalan dengan adanya konsep good governance sebagai perubahan konsep good government. Sehingga pada kajian administrasi publik, negara bukan lagi sebagai aktor utama tetapi juga sebagai katalisator dari kepentingan dan keinginan pihak swasta dan masyarakat. Prinsip-prinsip administrasi menurut Fayol dalam Robin. Fayol dalam Robin 2001-380 mengemukakan prinsip-prinsip administrasi yang kemudian dikenal dengan prinsip-prinsip manajemen karena Henry Fayol dianggap sebagai bapak manajemen. Adapun prinsip-prinsip itu sebagai berikut. Yang pertama, 1. Pembagian kerja. Yang kedua, wewenang. Yang ketiga, disiplin. Yang keempat, kesatuan komando. Yang kelima, kesatuan arah. Yang keenam, memprioritaskan
pemusatan, yang 9 rentan kendali, 10 tata tertib, 11 keadilan, 12 stabilitas pada jabatan personal, yang 13 inisiatif, dan yang ke-14 rasa persatuan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.